Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya ucapkan selamat bergabung dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara Mutiara Kebenaran. Dalam acara ini kita akan membahas bersama kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian, terutama pada pasal-pasalnya yang terakhir, dan kita sudah sampai dalam pasal yang ke-48 pada sesi kita malam hari ini. Baiklah pendengar sekalian yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama. Dan bagi Anda yang baru saja pertama kali bergabung dengan kami dalam acara Mutiara Kebenaran, saya ucapkan selamat datang. Bagi Anda yang sudah cukup lama mengikuti seri ini, sebentar lagi kita akan mengakhiri kitab Kejadian. Tidak terasa, 48 sesi sudah kita lalui, atau 47, dan kita akan selesaikan yang ke-48 pada saat ini. Dan kita sudah belajar banyak hal dari kitab Kejadian, dari sejak pertama, pasal 1, di mana kisah tentang penciptaan langit dan bumi diberitakan kepada manusia, yang tanpanya kita tidak bisa tahu bagaimana bumi ini terjadi. Sungguh kitab Kejadian adalah kitab yang sangat-sangat foundational, ya, sangat-sangat mendasar, sangat-sangat penting, ya, merupakan fondasi bagi seluruh kitab-kitab lain dalam Alkitab. Ya, karena sungguh tanpa kitab Kejadian maka seluruh bagian kitab suci yang lain menjadi tidak bermakna. Tanpa kitab Kejadian kita tidak tahu tentang dari mana asalnya kita. Tanpa ada kitab Kejadian kita tidak tahu dari mana asal semesta ini. Tanpa adanya Kejadian kita tidak tahu tentang asal-usul dosa. Dan kita juga tidak tahu mengapa manusia perlu juru selamat. Jadi percuma saja ada kitab Roma yang begitu hebat memaparkan tentang keselamatan manusia, yang dengan lantang Rasul Paulus berbicara mengenai Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Percuma saja kitab-kitab yang indah seperti Injil Yohanes, di mana Yohanes Pembaptis, ya, menunjuk kepada Yesus Kristus dan berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Percuma saja itu, dan kita tidak bisa mengertinya kalau kita tidak ada kitab Kejadian. Percuma saja dikatakan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak tahu tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia tidak bermakna tanpa kita mengetahui bagaimana Allah menjanjikan seorang juru selamat dalam kitab Kejadian, dan bagaimana dia telah berjanji melalui suatu tipologi. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, Tuhan bilang bahwa aku akan menyediakan seorang juru selamat, ya. Dan sungguh banyak sekali gambaran yang indah-indah dalam kitab Kejadian yang bisa kita dapatkan. Dan kini kita sudah sampai ke dalam pasal yang ke-48. Kita akan gali lebih lanjut lagi kebenaran-kebenaran yang indah dalam kitab ini. Oke, kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang ke-48, dan kita akan baca. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami ucapkan syukur yang sedalam-dalamnya, berkat dan rahmat-Mu, kasih-Mu begitu melimpah bagi kami. Malam ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, yaitu Kejadian pasal yang ke-48. Engkau yang kiranya tolong dan bantu kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendapatkan hal-hal yang indah daripadanya. Dan bukakanlah kebenaran-Mu bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, mari kita baca ayat 1 dan ayatnya yang sampai ayatnya yang keempat. Ayat 1 hingga ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.'" Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini, terdengarlah katanya sesudah itu. Sesudah apa, saudara? Di pasal 47 kita ingat bagaimana Yakub bertemu dengan Firaun, dan di sana Yakub memberkati Firaun. Dia yang sudah berumur 130 tahun itu. Dia seorang yang sudah sangat tua. Dia memberkati Firaun yang masih relatif muda pada saat itu, karena Yusuf saja mengaku bahwa dia bertindak sebagai bapa terhadap Firaun. Artinya Firaun adalah seorang yang
masih muda. Kalau Firaun sudah 50-an, tentunya Yusuf tidak akan dianggap bertindak sebagai bapa terhadap Firaun, tetapi Yusuf ketika ingin membujuk ayahnya datang, Yusuf berkata, aku telah menjadi seperti bapa kepada Firaun. Artinya Firaun relatif masih muda, mungkin umur 20-an, mungkin umur 30-an, saudara yang kasih Tuhan. Dan Firaun yang masih sangat muda itu tentunya sangat terkesan ya bertemu dengan Yusuf yang sudah sangat tua. Oleh karena itu dia bertanya kepada Yusuf waktu itu, berapa umurmu? Dan ini adalah sesudah semua itu. Sesudah juga Yusuf ya mengatasi semua masalah kelaparan di Mesir. Jadi kita tidak tahu kapan ini terjadi. Mungkin menjelang akhir hidup Yakub. Ingat bahwa Yakub masih hidup sekitar 17 tahun lagi sesudah ia masuk ke tanah Mesir. Mungkin ini sudah tahun yang ke-11 sekian. Yang jelas situasinya sepertinya adalah bahaya kelaparan sudah terlewatkan. Keadaan sudah aman tentram. Anak-anak Israel juga mungkin sudah mulai tinggal di tempat mereka di tanah Goshen dengan baik. Dan suatu ketika Yakub sakit ya. Yakub sakit dan orang memberitahu kepada Yusuf, ayahmu sakit. Nah, saudara yang kasih Tuhan, walaupun Yakub sudah diberikan umur yang sangat panjang oleh Tuhan menurut standar kita, tetapi mungkin inilah sudah mendekat ajalnya dia sudah mendekat saatnya dia dipanggil Tuhan kembali. Dan akhirnya dia mulai sakit, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan menjadi tua ya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, mereka tidak mengenal yang namanya sakit penyakit. Mereka tidak akan mengalami kematian. Mereka memiliki tubuh yang sempurna. Tubuh yang tidak terkontaminasi oleh suatu yang kita sebut sebagai entropi ya, atau pembusukan, penurunan fungsi ya. Dan tubuh manusia sebenarnya termasuk suatu hal yang luar biasa, dan kita hanya bisa membayangkan apa dan bagaimana tubuh manusia jikalau masih di dunia yang belum jatuh ke dalam dosa ya. Nah, bayangkan tubuh manusia adalah satu-satunya benda yang kalau semakin banyak dipakai maka dia akan semakin baik, saudara yang kasih Tuhan. Apapun ciptaan manusia, katakanlah mobil ya, semakin dia banyak dipakai maka semakin lama mobil itu kondisinya akan semakin menurun. Ya, mungkin bannya lama-lama aus, mungkin timing beltnya harus diganti sekian lama sekali. Istilahnya cakram remnya juga harus diganti, kampas rem dan lain sebagainya ya. Ada bagian-bagian yang semakin tua semakin rusak, saudara yang kasih Tuhan. Berbeda dengan tubuh manusia. Tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Semakin banyak dipakai, Anda tidak usah takut dia rusak, justru dia akan semakin hebat ya. Otot tangan yang semakin banyak dipakai, dia akan terbentuk, saudara yang kasih Tuhan. Otak yang semakin banyak dipakai, dia akan semakin pintar, dia akan terasah. Demikian juga ya, suara yang semakin dilatih, semakin menyanyi, dia akan semakin hebat nyanyiannya. Semakin banyak kita latihan sesuatu, maka semakin hebat kita. Kita tidak perlu takut. Ada pepatah yang berkata, orang muda jangan takut bekerja terlalu banyak, karena bekerja terlalu banyak tidak akan membunuh Anda. Benar, saudara yang kasih Tuhan. Jadi tidak usah takut. Saya sudah terlalu rajin ya. Mungkin nanti saya akan aus nih. Badan saya, tubuh saya. Tidak demikian, saudara. Yang terjadi adalah sebenarnya tubuh kita akan semakin hebat. Nah, bayangkan, itulah tubuh manusia yang diciptakan Tuhan. Dan kalau kita hidup di dunia sebelum kejatuhan dalam dosa, maka ini akan berulang terus sampai kepada tidak ada ujung-ujungnya. Tubuh kita akan terus memperbaharui diri, terus semakin baik dan semakin baik dan semakin baik lagi. Nah, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sampai suatu titik manusia kekuatannya menurun. Ya, dia mulai masuk ke dalam proses-proses degeneratif. Ya. Dia mulai masuk ke dalam proses-proses penyakit. Dan saya sebagai dokter umum, saya banyak mempelajari tentang penyakit-penyakit ini. Saya tahu ada begitu banyak penyakit degeneratif ya. Kalau zaman sekarang ini orang juga sudah semakin mengenal mereka. Penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus atau kencing manis, saudara. Penyakit jantung ya, jantung koroner, ada aterosklerosis ya. Kemudian kalau sudah sangat tua atau wanita yang sudah menopause akan terjadi proses osteoporosis ya. Ada rematik, sebagian banyak orang tua didera oleh sakit rematik di mana sendi-sendinya sakit dan nyeri, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini merupakan peringatan kepada kita semua bahwa kita adalah makhluk berdosa dan menanggung akibat dari dosa, yaitu proses degeneratif itu. Yakub sakit, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini mengingatkan dia ya, dan seharusnya mengingatkan kita juga akan masa-masa bahwa kita adalah orang berdosa yang suatu hari harus menemui pencipta kita. Dan apakah Anda siap untuk menemui Sang Pencipta, saudara? Ya. Ketika kita dalam keprimaan hidup,
Ketika kita dalam puncak kesehatan kita cenderung untuk lupa akan Tuhan. Kita bagaikan orang-orang yang merasa, saya masih mau berbuat ini, berbuat itu. Tapi sehingga banyak orang, saudara, mereka tidak memikirkan tentang masalah akhirat. Mereka tidak memikirkan masalah kalau dia mati, dia akan pergi kemana dia. Tetapi Salomo berkata, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Mengapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena di rumah dukalah manusia diingatkan bahwa suatu ketika waktunya akan tiba juga bagi dia untuk menghadap kepada penciptanya. Dan itu mengajak kepada semua orang untuk mempersiapkan diri. Sudahkah Anda dibebaskan dari dosa-dosa Anda? Karena ketahuilah bahwa setiap orang yang sudah berdosa, setiap orang yang sudah melakukan dosa, maka dia akan dihukum di dalam neraka. Ya, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Dan Tuhan tidak dapat disogok dengan perbuatan baik. Tuhan tidak dapat disogok dengan banyak hal yang lain. Karena dia adalah Allah yang maha adil. Hukum harus dijalankan. Ada yang berdosa, maka ada yang harus dihukum. Saya pernah berbincang-bincang dengan satu orang yang saya temui. Dan saya bertanya kepada dia, apakah Bapak kalau mati pasti masuk surga? Dia bilang. Dan saya tanya, mengapa? Dia bilang, karena saya sedang dalam perjalanan dan ini untuk mencari nafkah keluarga. Dan kalau saya mati, maka ini termasuk mati syahid, katanya. Dan saya bertanya kepada dia, wah, lalu bagaimana dengan dosa-dosa Bapak? Ya, apakah kalau mati syahid, lalu dosanya bagaimana? Apakah Allah adalah Allah yang sebagaikan hakim yang bisa tutup sebelah mata? Ya, bolehlah, karena Anda orang favorit saya, Anda boleh masuk surga. Tidak demikian, saudara yang kasih Tuhan. Ya, tidak demikian. Berapapun amal yang kita buat, Alkitab berkata bahwa pekerjaan baik kita adalah bagaikan kain kotor di mata Tuhan. Jadi kita tidak dapat melakukan itu. Jadi kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, di dalam pasal yang ke-48 ini, bagaimana Yakub sakit. Dan kalau Anda ada yang sakit hari ini, maka berdoalah kepada Tuhan untuk menyembuhkan Anda. Tetapi ingatlah bahwa tubuh yang lemah adalah akibat dari dosa. Dan sudah siapkah, sudah dibebaskankah Anda dari dosa Anda? Supaya Anda bisa masuk sorga nanti. Karena hanya orang yang kudus yang bisa masuk ke dalam sorga. Alkitab firman Tuhan berbunyi, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Dan Yakub yang sudah tua dan sakit, dan ketika Yusuf mendengarnya, dia tahu bahwa mungkin waktu ayahnya tidak lama lagi. Segera dia membawa kedua anaknya untuk menghadap ayahnya. Dan semasuknya dia, Yakub berkata kepada dia, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, katanya. Serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Yakub menegaskan kepada Yusuf, Tuhan telah memberkati dia. Dan dia juga menegaskan kepada Yusuf bahwa tempat mereka yang sebenarnya bukanlah di Mesir, melainkan di Kanaan. Karena Tuhan telah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepadanya. Dan Yakub juga mengenang kembali dan mengucap syukur bahwa Tuhan telah berjanji akan membuat dia menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Dan itu mulai digenapi dalam diri Yakub. Karena dia punya anak laki-laki yang banyak sekali, yaitu 12, yang akan menjadi 12 suku Israel. Ya. Dan coba kita lanjutkan sekarang ayat yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh, saudara. Ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya, tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Dan saudara, bertalian dengan janji Tuhan akan membuat Yakub suatu bangsa yang besar, dan bagaimana itu sudah mulai digenapi dalam diri Yakub yang memiliki banyak sekali anak. Dan kini, menjelang kematiannya, kini Yakub harus menurunkan ya berkat-berkat kesulungan. Dia harus menurunkan berkat mesianik. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini, Yakub sengaja memanggil Yusuf untuk memberitahu kepadanya hal ini. Dan dia ingin
memberikan suatu penghargaan dan penghormatan yang lebih kepada Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Oh, ada banyak hal. Pertama tentunya karena kehebatan moral dari Yusuf sendiri. Bagaimana dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Bagaimana juga dia adalah seorang yang banyak jasanya. Jadi seorang yang besar jasanya bagi keluarga, karena dialah yang telah memelihara hidup keluarga, karena dia menjadi mangku bumi atas Mesir dan menyediakan makanan mereka. Dan tentunya ada alasan lain, yaitu bahwa Yusuf adalah anak favoritnya, anak dari istri yang paling dia cintai, yaitu Rahel. Dan sebenarnya dalam benaknya Yakub, dia hanya ingin menikahi Rahel pada awalnya, ya. Dan dia tidak pernah berencana punya 4 orang istri. Sepanjang yang dia ketahui, dia hanya menginginkan Rahel saja. Dan kalau rencananya itu tadinya berhasil, maka Yusuflah yang akan menjadi anak yang paling pertama, anak yang sulung. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ditambah lagi kegagalan Ruben untuk menjadi seorang contoh dan kesalahan besar yang dia lakukan, dosa terhadap bapaknya, yaitu meniduri Bilha, gundik ayahnya. Maka Ruben yang tadinya berada dalam jalur anak sulung, maka kini Yakub, ya, ingin memindahkan hak kesulungan atau posisi anak sulung itu kepada tidak lain dari Yusuf sendiri. Dan kita dapatkan di sini, jadi Yusuflah yang diangkat menjadi anak sulung oleh Israel, ya. Dan ada kebiasaan pada waktu itu di mana anak sulung, maka dia mendapat, ya, kalau misalnya seseorang punya beberapa orang anak, maka warisan dibagi rata di antara mereka, tetapi anak yang sulung mendapat porsi 2 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya. Jadi kalau seorang punya 3 anak misalnya, maka segala harta miliknya ketika pembagian warisan harus dibagi 4, ya. Dan yang sulung dapat 2, yang nomor 2 dapat 1 bagian, dan yang bungsu dapat 1 bagian. Itulah tradisi pada waktu itu. Dan itulah yang ingin dilakukan oleh Yakub kepada Yusuf, ya. Dimana bagaimana caranya dia memberikan 2 dari warisan kepada Yusuf, ya. Caranya adalah dengan cara dia mengangkat anak cucunya, yaitu anak-anak Yusuf sendiri, Efraim atau Manasye dan Efraim, yang adalah anak-anak Yusuf, 2 anak Yusuf, ya. Dan dua-duanya yaitu anak-anak Yusuf yang tercatat bagi kita. Sepanjang catatan Alkitab tidak ada anak-anak Yusuf yang lain. Efraim dan Manasye yang sebenarnya adalah cucu-cucu Yakub diangkatnya menjadi anak. Jadi Yusuf dihitung 2. Jadi nama Yusuf hilang, diganti dengan nama Efraim dan Manasye. Dan dengan cara demikian, maka Yusuf sebenarnya mendapatkan 2 porsi, ya, 2 porsi warisan. Dan ini adalah cara pembagian warisan yang jauh lebih hebat. Mengapa? Nomor 1, Yakub sebenarnya tidak memiliki banyak barang pada saat itu. Tetapi Yakub memiliki iman bahwa dia akan kembali ke tanah Kanaan dan keturunannya akan kembali ke tanah Kanaan, dan suatu hari mereka akan menduduki tanah Kanaan. Dan pada saat itu mereka akan membuang undi berdasarkan suku, berapa suku mendapatkan wilayah-wilayah tertentu. Dan kalau suku Yusuf dibagi menjadi 2, yaitu Efraim dan Manasye, maka suku Yusuf mendapat 2 jatah tanah. Dan itulah yang terjadi, ya. Sedangkan warisan untuk Yusuf sendiri bagaimana? Mungkin ada yang bertanya. Ya, Yusuf sendiri sebenarnya waktu itu sangat kaya. Dia mangku bumi, dia tidak memerlukan apa-apa dari ayahnya langsung, ya. Tetapi dia mendapatkan suatu warisan yang kekal berupa tanah Kanaan yang keturunannya mendapat 2 porsi daripadanya. Dan inilah caranya Yakub untuk memberkati Yusuf sebagai anak sulung. Yakub sadar bahwa Yusuf bisa saja mempunyai anak-anak lain sesudah Manasye dan Efraim, ya. Oleh karena itu dia berkata, kalau misalnya Yusuf punya anak-anak berikutnya, barulah itu dihitung sebagai anak Yusuf, sedangkan Manasye dan Efraim dihitung sebagai anak-anak Yakub, ya. Dan nanti, ya, di ayat yang ke-5 dikatakan, akulah yang empunya mereka. Siapa? Manasye dan Efraim, seperti Ruben dan Simeon. Jadi 2 anaknya yang sulung yang sebenarnya, yaitu Ruben dan Simeon, ya, dibandingkan dengan Manasye dan Efraim di tempat ini. Dan kita lihat di sini, ya, di ayat yang ke-7 bagaimana Yakub, ya, masih menangisi, ya, kematian Rahel, ya, istri yang paling dia cintai, ya. Dan seolah-olah
ini membenarkan tindakan dia memberikan hak kesulungan kepada Yusuf. Ya. Tetapi perhatikan di sini, mungkin Yusuf menunggu-nunggu apakah bersamaan dengan hak kesulungan itu, dia akan mendapatkan juga hak Mesias, ya. Hak jalur Mesias, ya, karena tidak harus sama. Ya. Orang yang mendapat hak kesulungan tidak harus sama dengan orang yang memiliki hak Mesias. Oleh karena itu, saudara, mungkin Yusuf bertanya-tanya, tetapi kita lihat bagaimana tindakan Yakub yang selanjutnya. Coba kita baca dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Penglihatan Yakub atau Israel pada saat ini sudah cukup parah sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas. Barulah pada pertengahan pembicaraan dia dengan Yusuf, dia menjadi sadar bahwa Yusuf tidak sendirian, melainkan ada dua orang yang datang bersama dengan dia. Oleh karena itu dia bertanya kepada Yusuf, karena walaupun dia bisa melihat orang, tapi sepertinya dia tidak dapat mengenali mereka, kecuali kalau dilihat dari dekat sekali. Oleh karena itulah, ya, dia bertanya, "Siapa ini?" Dan ternyata merekalah Manasya dan Efraim yang dibawa oleh Yusuf untuk menghadap ayahnya. Dan maka mereka berpelukan dengan Yakub atau Israel, kakek mereka. Dan mata Yakub sudah sangat tua. Rupanya ini bisa banyak hal, ya, dari segi kedokteran yang menyebabkan mata kabur, ya. Bisa saja katarak, ya, bisa saja miopi atau minus yang sangat tinggi. Tetapi sangat kemungkinan ini adalah semacam katarak, ya. Dan sepertinya ada sedikit unsur-unsur herediter di sini atau keturunan, karena ayahnya Yakub yaitu Ishak juga menderita penyakit yang sama ketika dia umurnya sudah mulai lanjut, matanya menjadi sangat rabun. Dan ironisnya justru kelemahan itulah yang dipakai oleh Yakub sendiri untuk menipu ayahnya dan mencuri berkat kesulungan dari kakaknya. Tetapi di sini kita melihat Yakub yang rabun, dia ingin memberkati cucu-cucunya ini. Pertama-tama dia mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena Yusuf yang tadinya dia pikir sudah hilang, yang tadinya dia pikir sudah lenyap dan tidak akan didapatkan lagi, ternyata dia masih ada. Ya, Yusuf masih ada, dan bukan hanya Yusuf, bahkan anak-anak Yusuf cucunya masih bisa dilihat olehnya. Kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16, ya. Ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Dan maka Yakub pun, ya, ingin memberkati cucu-cucunya ini, anak-anak Yusuf, dan Yusuf membawanya kepada mereka, dan tentunya adalah kebiasaan untuk menaruh tangan kanan pada anak yang tua, anak yang sulung, yang dianggap sebagai yang lebih utama. Oleh karena itu Yusuf sudah sengaja memposisikan
Manasye di sebelah kanan ayahnya yaitu Israel, supaya tangan kanan Israel dengan mudah ditaruh di atas kepala Manasye, dan dia memposisikan Efraim di sebelah kiri Israel bapaknya, supaya tangan kiri bapaknya dengan mudah juga menjangkau kepada anak bungsunya yaitu Efraim. Tetapi sangat-sangat tidak diduga-duga oleh Yusuf, Yakub justru menyilangkan tangannya, sehingga tangan kanannya pada Efraim dan tangan kirinya pada Manasye, dan kita akan bahas signifikansi dari ini belakangan. Tetapi kita lihat dulu pada saat ini berkat yang diucapkan oleh Yakub atau Israel kepada mereka. Pertama-tama tentunya Yakub ingin memperkenalkan Allah kepada kedua orang muda ini, kepada kedua anak kecil, anak muda yang sedang tumbuh ini. Ya. Dia memperkenalkannya sebagai nenek Allah, ya, Allah nenekku, ya, dan ayahku, ya. Dan itu adalah Abraham dan Ishak. Allah itu, katanya, Allah yang telah menjadi gembalaku. Ini hal yang luar biasa. Ini adalah pertama kali dalam Alkitab Allah disebut sebagai gembala. Ya. Memang kata gembala sudah pernah muncul dalam kitab Kejadian sebelumnya, tapi ini adalah kali pertama dalam Alkitab Allah disebut sebagai gembala. Dan kita semua tentu masih ingat tema Allah sebagai gembala, kemudian hari diangkat menjadi mazmur-mazmur yang indah dan lain sebagainya. Tapi di sini Yakub sebagai seorang gembala, dia menyadari bahwa Allah telah menjadi gembalanya. Sebagaimana Daud yang juga dulu yang adalah waktu kecil seorang gembala, menyadari bahwa Tuhan adalah gembalanya, dan kedua tokoh besar ini menuliskan bahwa Allah adalah gembalanya. Mereka tentunya yang sudah merasakan betapa capeknya mengurusin kambing domba, betapa seorang gembala itu benar-benar ya mempertaruhkan nyawanya demi kambing dombanya, benar-benar mengurusi kambing dombanya. Mereka sadar dan bisa melihat, oh ternyata demikianlah Tuhan terhadap saya. Bukan hanya itu, saudara, dikatakan juga malaikat ya, yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dan ini menguatkan teologi kita bahwa ketika disebut malaikat Tuhan, dan Tuhan dalam huruf besar semua, atau malaikat Jehovah, itu tidak lain adalah Tuhan Yesus yang turun dalam bentuk manusia sebelum dia datang sebagai manusia, atau yang disebut sebagai preinkarnasi, ya, penampakan preinkarnasi, Kristofani. Dan itu adalah tidak lain Tuhan sendiri. Dan sesudah memperkenalkan Tuhan yang sedemikian dahsyat itu, yang katanya melepaskan aku dari segala bahaya. Kata melepaskan itu berasal dari akar kata goel, yang artinya menebus. Ya. Ini adalah kali pertama kata ini dipakai dalam Alkitab. Dan tema penebusan, pelepasan dari dosa, itu akan menjadi tema yang mendominasi seluruh Alkitab seterusnya. Tetapi Yakub di sini memperkenalkan Allah yang sedemikian itu kepada kedua anak ini, dan dia meminta Tuhan untuk memberkati mereka. Dan dikatakan bikin mereka hebat supaya nama Yakub, nama Ishak, nama Abraham menjadi masyhur karena kedua anak ini yaitu Efraim dan Manasye. Dan perhatikan di sini bahwa di dalam memberikan berkat ini Yusuf tidak memberikan kepada mereka berkat mesianik, karena tidak ada di sini janji tanah, janji keturunan ataupun janji sebagai nenek moyang Mesias, atau janji sebagai orang yang akan membawa berkat kepada semua manusia di muka bumi. Karena itu adalah nanti diberikan kepada anak Yakub yang lain lagi. Tetapi kita mau lanjut dulu sekarang ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Oke, 17 sampai 20. Dikatakan di sini, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya lah tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Melihat bahwa ayahnya salah tangan, atau minimal menurut Yusuf salah tangan, bahwa tangan kanannya pada Efraim
anak yang justru lebih kecil, anak bungsu. Sedangkan menurut hemat Yusuf seharusnya adalah Manasye yang diberkati lebih daripada Efraim. Maka Yusuf berusaha untuk memindahkan tangan ayahnya. Dan di sini Yusuf masih sebenarnya segan kepada ayahnya, ya, dan dia ingin mengusulkan saja. Walaupun dia adalah Mangkubumi, orang nomor 2 di Mesir, tapi ayahnya, di hadapan ayahnya dia tetap anaknya. Dan ini terlihat di dalam ayatnya yang ke-12 tadi yang sudah kita baca, bagaimana Yusuf sujud dengan mukanya sampai ke tanah kepada ayahnya. Dan ini adalah hal yang indah, di mana anak-anak kalau sudah berhasil, jangan lupakan orang tuamu. Jangan berpikir, wah sekarang saya bisa tidak lagi menghormati orang tua. Tidak demikian. Orang tua wajib dihormati sampai selama-lamanya, ya, sampai seterusnya. Bukan hanya waktu kita kecil saja. Banyak anak hari ini yang bahkan dari kecil saja sudah tidak menghormati orang tuanya. Bagaimana mereka bisa menghormati orang tuanya pada saat mereka besar nanti? Tidak mungkin, saudara kasih Tuhan. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Yusuf, ya, dia menghormati ayahnya dan melihat ayahnya menaruh tangan kanan pada Efraim, dia mencoba mengusulkan, ayah jangan begitu, katanya. Dia minta ayahnya, ya, ini yang sulung, Manasye yang sulung, tolong taruh tangan kananmu, katanya. Tetapi rupanya Yakub, ya, walaupun matanya rabun, dia tidak melihat dengan jelas, tetapi rupanya dia memiliki mata iman yang sangat luar biasa tajam. Dan dia bergerak juga atas pimpinan Tuhan, saudara. Dan dia berkata, ya aku sudah tahu, katanya. Dan tetap, katanya, Manasye akan menjadi orang yang hebat, tetapi Efraim akan lebih hebat lagi daripada dia. Dan coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Di sini berbunyi, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Jadi dia melakukan pemberkatan ini dengan iman, saudara. Artinya dia melihat Tuhan membukakan kepadanya, Tuhan menyingkapkan kepadanya apa yang akan terjadi kepada Manasye dan Efraim. Dan sungguh dia menempatkan Efraim di atas Manasye. Dan ini hal yang luar biasa bagi kita, yaitu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar di hadapan Tuhan. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk diberkati oleh Tuhan. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk rencana Tuhan di dunia ini. Dan bukan hanya orang-orang yang kelihatannya sepertinya, oh inilah yang sulung, dialah yang seharusnya maju. Tidak demikian. Tuhan tidak membeda-bedakan berdasarkan kapan seseorang lahir. Tidak juga membedakan berdasarkan dia lahir di keluarga yang kaya atau miskin. Dia lahir di keluarga yang terhormat atau tidak terhormat, atau hal-hal lain yang tidak mungkin diubah oleh seseorang. Tetapi, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melihat hati seseorang. Tuhan melihat bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan melihat iman seseorang. Dan Tuhan melihat bagaimana orang itu berjuang. Dan ini semua Tuhan lihat, ya. Oleh karena itu jangan berkecil hati kalau hari ini Anda adalah orang yang kurang beruntung. Anda mungkin lahir di situasi yang kurang beruntung, atau mungkin Anda, ya, termasuk anak yang ya dari segi dunia tidak begitu diperhitungkan. Mungkin Anda adalah individu yang dari dunia sepertinya Anda tidak mungkin menang, tetapi Anda masih bisa di hadapan Tuhan untuk meraih kemenangan itu. Dan coba kita lihat sekarang ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22, kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Jadi kita dapatkan di sini dia memberitahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Memang di dalam Ibrani dikatakan bahwa pemberkatan ini terjadi ketika dia hampir mati, ya. Dan Yakub memberitahukan, ya, bahwa Tuhan akan menyertai mereka kembali ke Kanaan. Itu adalah iman dari Yakub. Walaupun saat ini tidak terlihat bagaimana mereka bisa pergi, ya. Karena Yusuf sangat diperlukan di Mesir, ya, tidak mungkin dia melepas jabatan. Dan sesudah dia mati, mungkin juga tidak semudah itu untuk pergi dari Mesir. Karena saudara-saudaranya
sudah merupakan bagian yang sangat diperlukan oleh Mesir, tenaga mereka dan lain sebagainya. Tetapi Yakub punya iman bahwa suatu hari mereka akan kembali lagi dari Mesir, dan iman itu digenapi sekitar 400 tahun kemudian oleh Musa yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kita lihat di sini dikatakan lagi, ya, untuk berkat tambahan bagi Yusuf, ya, Yakub memberikan kepadanya suatu gunung tersendiri. Ya. Dan gunung ini rupanya direbut oleh Yakub dari orang Amori dengan pedang dan panah katanya. Memang tidak tercatat bagi kita bahwa Yakub pernah berperang dengan orang Amori, tetapi rupanya itu pernah terjadi. Dan tidak dicatatkan bagi kita, tetapi kita tetap mengimaninya. Dan rupanya mungkin ya, dalam periode waktu ketika Yusuf sedang tidak ada, sedang dijual di Mesir, mungkin Yakub pernah berperang, ya. Atau mungkin entah kapan lagi. Yang jelas Yakub memiliki satu buah gunung di situ, dan itu diberikan khusus kepada Yusuf, dan belakangan kita percaya bahwa itu menjadi pegunungan Efraim. Dan memang persis sesuai dengan nubuatan atau berkat dari Yakub, maka Efraim dan Manasye menjadi dua suku yang sangat dominan, sangat prominent dalam suku-suku Israel, ya. Dan mereka hanya akan kalah dari suku Yehuda yang belakangan akan kita lihat nanti. Baik, saudara yang kasih Tuhan, berkat untuk Yusuf, ya sedikit banyak sudah kita lihat. Bagaimana dengan anak-anak Yakub yang lain? Apakah mereka akan mendapat berkat juga? Sesudah mereka melakukan tindakan kejahatan menjual Yusuf ke tanah Mesir, apakah Israel masih akan memberikan mereka berkat? Tentu demikian, dan kita akan saksikan atau kita akan bahas dalam pasal yang berikutnya dan sesi yang berikutnya juga, yaitu sesi dan pasal yang ke-49. Pada malam hari ini, saya Dr. Stephen Einstein Liao undur diri dulu. Saya akhiri pembahasan firman Tuhan sampai di sini. Selamat malam dan Maranatha.